Nah, Pak Ustadz, gimana nih supaya kita nggak salah? Kan tetap nih manusia punya keterbatasan. Kita mengikuti sunnah Rasul aja deh. Gimana cara mengajar anak yang baik, memerintah anak yang baik? Pertama ini adalah bitadrij, yaitu by proses. Jadi jangan anak 5 tahun diwajibkan sholat sampai tahajud. Lah itu namanya dia tidak tahu proses. Nah, take time. Jadi perlu waktu tahapan-tahapan. Mulai 7 tahun, diajak saja. Terserah dia sholatnya sampai kita harusnya 4 rakaat, dia 2 rakaat terus lari-lari. Nggak apa-apa, memang diajak. Diajak puasa. Walaupun dia kuatnya berapa jam. Iya, begitu ada adzan langsung. Loh kok udah buka ini? Kan adzannya sama, maghrib sama... Iya juga sih. Kayak sama adzan maghrib ya. Iya, anak kecil nggak bisa bedakan adzan maghrib sama adzan zuhur. Kan adzan maghrib itu adzan yang paling ditunggu di saat puasa, tapi di luar itu enggak juga. Iya. Yang ketiga adalah take time by process. Yang keempat, biqadri ukulihim, dengan kadar akalnya. Anak dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak SD, SMP, ini masalah complicated. Apa itu complicated? Itu semuanya. Ya dengan bahasa yang kira-kira bisa diterima. Yang berikutnya, yasiru walatu asiru. Dimudahkan, jangan dibuat sulit. Mosok baru SMP wajibkan suruh tahajud, ya bukan waktunya. Itu artinya tahajud sesekali boleh di usia-usia mahasiswa atau sudah jelang nikah atau sudah punya anak, itu sudah mulai membiasakan tahajud. Jadi di situ yasiru walatu asiru wabasiru walatu nafiru. Dimudahkan, jangan dipersulit, dan disenangkan, jangan dibuat lari. Jadi agama itu menyenangkan. Iya, benar. Makanya kalau ada ramai di masjid, ada anak kecil ramai, jangan dimarahin. Di zaman Rasulullah sedang sholat juga dengar loh anak kecil nangis. Berarti anak kecil dibawa ke masjid. Iya. Biasa. Nah, Omar sendiri, kita balik ke buku lo. Kenapa kita bahas ke buku lo? Karena buku lo pas banget nih sama obrolan kita. Sebenarnya targetnya siapa sih untuk buku ini lo buat? Orang tua atau anak-anak? Awalnya sih untuk umuran sepantaranku waktu itu 15-an ya, 16-an. Cuman aduh, itu pas waktunya anak-anak tuh lagi berontak-berontak ya umurnya tuh. Betul. Suka menegaskan, diperintah A ngerjakan B, diperintah B ngerjain A. Gitu. Terus dilarang malah dikerjain. Suruh ngerjain malah dilarang. Betul banget. Nah, terus dan di situ adalah makanya approach-nya tuh benar-benar kayak oke, kita ngomongin waktu deh kalau dalam unsur males ya. Kita ngomongin kalau benar-benar males gitu, kita lihat dari aspek yang sangat tidak ada hubungan dengan agama, aspek waktu gitu ya. Dalam artian ini cuma rata-rata 5 menit kok, 30 menit doang kok sehari gitu lah. Jadi itu tadi targetnya benar-benar yang udah kita menjelaskan aja sebenarnya apa sih pertentangan dari sini, dan itu ujung-ujungnya udah kita terima aja kalau misalnya ini adalah masalah komunikasi gitu loh. Masalah penerapan, bukan masalah apa. Jadi maksud tuh bisa dibilang anak-anak zaman sekarang tuh emang udah nggak bisa perintah aja, harus ada diskusi, ada komunikasi, dikasih tahu penjelasannya kenapa dan apa sebabnya. Iya, lagi dan lagi supaya si anak itu sadar dulu sendiri. Lebih baik kayak gitu sebenarnya kan. Mungkin ada juga beberapa orang yang mungkin suka udah perintah aja gitu. Iya. Tapi mungkin kalau kita harus titik beratkan bahwa diskusi itu selalu baik gitu loh. Kenapa tidak? Gitu. Kenapa kita tidak mendengarkan dan ngobrol dan bicara gitu. Iya. Tapi gimana Pak Ustadz, misalnya kayak Oji nih, bandel banget nih gitu kan, udah dikasih tahu, udah dijelasin, diajak diskusi, komunikasi, tapi ngeyel, tetap aja nggak mau dibilangin. Lihat di dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125, Ji, coba artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. 1, dengan cara hikmah. Hikmah itu tahu cara, waktu, dan tempatnya. Kalau saya suruh matiin lampu, itu orang yang hikmah, dia kemana? Mencari saklar. Tapi kalau ambil batu ini terus dilempar lampu itu, memang mati. Tapi itu tidak hikmah. Nah, hikmah itu tahu anak ini sedang apa, usia berapa. Iya. Anak sedang senengnya main game, dia harus tepat waktu, harus hari itu, ya nggak pas. Gitu. Hikmah. Yang kedua. Yang kedua, dan pelajaran yang baik. Pelajarannya yang baik kepada anak itu. Kalau dia nggak ngerti, pahamkan dengan cara baik. Yang ketiga. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau usia-usia dia sudah kuliahnya di Meksiko, iya diajak diskus. Iya. Karena dia punya ilmu. Dapat beasiswa kok. Dia punya ilmu, beda dengan yang
itu mohon maaf, itu barista itu tidak terlalu berilmu. Beda sama anak yang mungkin belum mengecap Belum punya pendidikan ilmu. banyak. Itu. Jadi diajak diskus. Kalau itu sudah dilakukan, terus Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat yang petunjuk. keempat itu didoakan, minta petunjuk pada Allah. Jangan-jangan anak kita memang sulit diajak untuk sholat, nggak pernah kita doain. Doain anak ini, doain. Sangat sunahnya itu sampai suruh megang jidat loh. Ya, Jadi ya. ketika anakmu sedang tidur, pegang jidatnya. Ya. Doakan. Doa yang baik. Iya, iya, iya. Doa jadi anak yang soleh, jadi anak kaya, segala macam Karena silakan. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia, Tahu termasuk gitu kok nggak- anak, ya kan? Iya, kenapa tidak dilakukan? Istri saya juga waktu itu nggak suka sama saya cuma berdoa doang, Oh, siap. langsung Langsung nggak suka juga tetap sama saya. Omar, Ya itu. nih, Omar, coba pesan dulu buat anak-anak milenial Iya. nih yang sekarang lagi sahur nonton kita gitu ya, Iya. supaya setidaknya lu nggak bangkang-bangkang amat sama orang tua tuh gimana sih maksudnya? Kan sekarang lagi berontak-berontaknya Iya. gitu anak Iya, zaman iya, sekarang iya. tuh, kritis-kritisnya. Ya, gitu. ya. Ya mungkin perlu diingat bahwa ya pembangkangan itu sebenarnya benefitnya nggak terlalu banyak sih. Ini cuman peperangan yang dilakukin Kadang cuman egonya lebih gede ego ya. doang. Dan ketika udah kelar tiba-tiba jadi bermasalah sama orang tua terus apa? Iya, kadang nyesel lagi ya. Iya. Gitu Iya, aja iya, sih. iya, iya. Kalau nyesel dunia nggak apa-apa, nyesel akhirat itu yang susah. Iya, iya, iya. Makanya nanti ada 3 Iya, iya. yang siksanya tidak hanya di akhirat, Hmm. tapi di dunia pun mendapatkannya, tapi bukan siksanya, hanya bonus. Karena sesungguhnya siksa itu nanti di akhirat. Di antara 3 ini yang menjadi kehati-hatian kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. 1, orang yang jadi zina yang dikomersilkan, diekspos menjadi komoditas, menjadi masya Allah, itu akan siksanya sebelum di akhirat, di dunia dapat. Yang kedua, wal firor alizahwi, pengecut, lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melakukan tapi disangkakan, dituduhkan pada orang lain. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka orang tua, jangankan kok di akhirat, di dunia pun dia akan mencicipinya. Nah, maka ini pentingnya bagaimana anak-anak kita ini berbakti kepada orang tua. Insya Allah itu kunci kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bro, thank you ya. Thank you banget. Cerita lu benar-benar inspiratif. Mudah-mudahan ini banyak teman-teman yang dengerin di luar sana jadi sadar pentingnya jadi anak, dan orang tua juga disadar bahwa kita juga harus berkomunikasi yang baik dan benar sama anak dan mendengar juga. Sehat, sukses selalu. Jangan kapok-kapok main Makasih, ke Bang Ton. ngopi ngobrol perihal ini. Oh iya. Kopinya enak. Iya dong, asli. Oh iya. Asli gratis. Kapan-kapan kita bikin take di Meksiko gimana?